Nama saya Imroati Karmila, biasanya kan dipanggil Mila. Saya dulu S1 di jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Terus S2-nya di UIN Imam Bonjol Padang dengan jurusan ilmu tafsir. Itu dalam Al-Quran dan Hadis, bagaimana ya penjelasan mengenai asal-usul dunia dan manusia? Cuma saya ingin mengutip di sini surat Al-A'raf ayat 54, di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Nah, sittati ayyamin. Tuhanmu Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Atau ayam ini kalau secara literalnya, secara tekstual, itu artinya hari. Nah, jadi banyak ini ayat yang menyebutkan sittati ayyamin ini dalam penciptaan langit dan bumi. Permasalahannya adalah penafsiran dari ayam atau yaum, jamak dari hari gitu ya. Hari di sini ada yang mengatakan harinya manusia, yaitu 1 kali 24 jam. Jadi penciptaan langit dan bumi itu 6 hari seperti harinya manusia. Tapi penafsiran lain ada juga yang mengatakan harinya Allah. Jadi di ayat lain itu disebutkan bahwa harinya Allah itu 1 kali 1000 tahun, 1000 tahunnya manusia. Jadi mengenai hari ini tidak ada yang pasti 6 harinya itu. Jadi kayak masa bisa panjang, bisa pendek. Nah, menurut Said Qutb, itu salah satu mufasir juga, salah satu orang yang menulis Al-Quran, 6 hari penciptaan langit dan bumi itu termasuk hal yang gaib. Jadi yang gaib di sini maksudnya tidak bisa dilihat manusia dan tidak bisa dialami manusia. Nah, jadi penafsirannya itu masih tidak bisa dipastikan 6 harinya itu. Cuman ada juga yang menafsirkan 2 hari penciptaan langit dan 4 hari penciptaan bumi. Kenapa? Karena ada ayat lain yang mengatakan bahwa Tuhan itu, Allah itu meletakkan gunung-gunung di bumi itu selama 4 hari. Jadi ada juga yang menafsirkan seperti itu. Gitu tentang penciptaan langit dan bumi di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada yang spesifik ya, gitu. Kemudian asal-usul manusia ya. Asal-usul manusia itu ada 3 bagian kalau mau dibagi. Pertama itu penciptaan manusia pertama tanpa ibu dan bapak, itu Nabi Adam ya. Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah. Itu di surat Al-Hijr ayat 26 itu menceritakan tentang Nabi Adam yang diciptakan dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur, kemudian berbentuk. Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'in masnun. Kami telah menciptakan manusia, dalam hal ini Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur yang hitam diberi bentuk, ya kemudian diberi bentuk. Tentang penciptaan Adam. Kemudian penciptaan Hawa, pasangannya Adam. Itu di surat An-Nisa ayat 1 dijelaskan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dari jiwa yang satu yaitu Adam, wa khalaqa minha zaujaha. Dan diciptakan darinya zaujaha, pasangannya. Seorang mufasir namanya Tabatabai itu menulis bahwa di dalam ayat An-Nisa ayat 1 ini itu tidak ditegaskan seperti yang saya jelaskan tadi kalau Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, akan tetapi Hawa ini juga diciptakan dari jenis yang sama seperti Adam, yaitu min shalshalin min hama'in masnun, gitu, dari tanah liat, jadi sama. Kemudian yang ketiga, penciptaan manusia dari ayah dan ibu. Nah, itu seperti kita pelajari dalam biologi gitu ya. Kita bisa lihat penjelasannya di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, dari tanah. Kemudian tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian dari saripati tanah itu kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Tempat yang kokoh ini maksudnya rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Air mani tadi kami jadikan sesuatu yang melekat. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian sesuatu yang melekat tadi kami jadikan segumpal daging. Sesuatu yang melekat tadi maksudnya darah, ya, darah. Kemudian dari darah dijadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Lalu jadilah makhluk yang berbentuk manusia itu. Izin Mbak, untuk nomor 2 itu pertanyaan yang kedua adalah dalam Al-Quran dan atau hadis
perilaku seperti apa yang dianggap sebagai dosa dan kejahatan, dan bagaimana upaya seharusnya kita sebagai manusia itu terhindar dari dosa tersebut. Oke. Mengenai dosa itu ada dijelaskan di dalam hadis. Hadis tentang kebajikan dan keburukan. Albirru husnul khuluqi. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu mahaka fi sadrika. Dan dosa itu adalah apa yang membuat gelisah di dalam dadamu, sadrika, dadamu. Wa karihta ayyatoli'a alaihin nas. Dan kamu tidak suka kalau dosa itu, kalau hal itu diketahui oleh orang lain. Nah, jadi indikasinya sesuatu itu dosa adalah ketika kita melakukannya, itu membuat hati kita tidak tenang. Dan kita takut kalau orang lain mengetahui apa yang sudah kita lakukan itu. Selama ini kalau menurut yang pernah kita lakukan, mungkin Mbak Ninis dan Mbak Restu, pernah melakukan suatu hal nggak yang bikin hati gusar gitu? Terus takut misalnya misalnya nyontek pas ujian, takut kan ketahuan sama dosen gitu kan? Saya juga pernah itu. Itu kan takut. Nah, berarti itu dosa. Cuman kan nanti dosanya tingkatannya kecil, menengah, besar, gitu ya. Nah, itu indikasi dosa. Bagaimana cara kita terhindar dari dosa itu dengan mengamalkan iman, Islam, dan ihsan. Ya, iman itu ya beriman dengan rukun iman yang 6. Kemudian Islam, melaksanakan rukun Islam yang 5 itu. Kemudian ihsan. Ihsan ini kalau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita semua perbuatan kita yang baik-baik itu kan juga ibadah. Seperti misalnya kita kalau di sekolah mungkin mengajar atau bersedekah gitu. Jadi kita melakukan itu semua seolah-olah kita lagi diperhatiin sama Tuhan gitu. Jadi bertakwa intinya tuh. Bertakwa itu berarti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Begitu. Itu cara menghindari diri dari perbuatan buruk. Seolah-olah kita selalu dilihat oleh Tuhan gitu. Terus kita langsung masuk aja ke pertanyaan ketiga. Ini bagaimana gambaran surga dan neraka yang terdapat dalam Al-Quran? Gambaran surga dan neraka. Nah, ayat-ayat tentang surga dan neraka ini juga sangat banyak ya. Itu ada di surat Ar-Rahman, tentang surga, ada di surat Ar-Rahman ayat 46 sampai 78, itu panjang sekali. Ar-Rahman bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu kan, yang berulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman. Penggambaran surga pasti digambarkan dengan sungai yang mengalir, ya kan? Kemudian ada pohon-pohon dengan buah-buahan, bidadari-bidadari di dalamnya. Nah, penggambaran surga pada umumnya seperti itu. Kenapa penggambaran surga seperti itu? Karena Al-Quran turun di tanah Arab, di mana tanah Arab itu kita tahu gersang ya kan? Gersang, tidak, penghijauannya sangat kurang dan susah air. Ya. Jadi surga buat masyarakat Arab itu yaitu sesuatu yang teduh, di mana banyak air mengalir, gitu kan? Kalau di dalam ayat-ayat lain itu juga disebutkan kolamnya itu dari air susu, kemudian dari air tamar atau tamar ini anggur, kemudian bidadari-bidadari. Nah, begitu gambaran surga pada umumnya di dalam Al-Quran. Jadi mungkin kalau untuk orang Indonesia itu hal biasa ya. Kalau pepohonan yang rindang gitu kan. Nah, atau sungai-sungai yang mengalir di sini kan banyak ya, apalagi di desa-desa itu. Nah, tapi kalau untuk tanah Arab yang tandus itu surga bagi mereka. Nah, gitu. Jadi itulah surga yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran untuk masyarakat Arab. Nah, tapi itu penggambaran yang menyenangkan. Jadi surga itu digambarkan dengan hal-hal yang menyenangkan kepada masyarakat Arab. Tapi dijelaskan di dalam hadis, kalau surga itu adalah mala ainun ro'at, apa yang tidak terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, apa yang tidak terdengar oleh telinga, wala kotara ala qalbi bashar, dan tidak terbesit di hati manusia. Jadi sebenarnya surga itu melampaui semua yang disebutkan tadi. Jadi kita nggak bisa membayangkan surga itu seperti apa. Kenikmatannya itu tidak terbayangkan sebenarnya. Jadi itu cuma penggambaran saja bahwa di surga itu kita bisa senang-senang loh gitu.
tapi sebenarnya tidak terbayangkan kenikmatannya. Jadi itulah saking indahnya surga itu. Tapi kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga itu adalah ila rabbiha nazirah, kepada Tuhanmu kamu melihat. Jadi di surga itu kenikmatan yang paling indah bagi seorang mukmin itu adalah melihat langsung Tuhannya. Jadi kita bisa melihat Allah itu tanpa hijab, langsung gitu. Neraka itu dijelaskan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di dalam ayat lain digambarkan pula bahwa manusia di sini maksudnya adalah orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lalu juga dijelaskan kalau neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan yang tidak mendurhakai Tuhan. Gitu. Silakan. Ya, selamat malam Inang Catherine. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber wawancara kami. Di sini kami sebagai mahasiswi UPH melakukan wawancara ini dalam rangka untuk memenuhi tugas kuliah kami di mata kuliah Pendidikan Agama-Agama Dunia. Selanjutnya kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas kami. Yang pertama, bagaimana asal-usul atau asal mula adanya dunia dan manusia? Menurut agama, dari segi pandang agama Kristen Protestan, Inang. Iya, terima kasih Ika dan Indah. Inang mencoba menjawab ya. Ya, menurut ajaran kami, kitab suci atau biasa dikatakan Alkitab, semuanya itu pada dasarnya adalah chaos atau kekacauan. Lalu Tuhan, kami biasanya bilang Tuhan Allah atau Allah Bapa berfirman. Jadi karena Tuhan Allah berfirman, maka jadi. Contohnya seperti adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, begitu. Jadi Tuhan Allah berfirman, dengan firman tentunya ya diciptakan. Lalu manusia itu diciptakan dari debu. Dari debu dibentuk, lalu dihembuskanlah nafas dari Allah, begitu. Jadi di situ ada istilah imago Dei. Imago Dei artinya adalah serupa dengan Allah, begitu ya. Jadi wajahnya semuanya karena dia dihembuskan dari nafas Allah, gitu ya. Jadi kita itu akan kalau misalnya mati akan kembali lagi jadi debu, begitu. Ya, itu untuk konsep penciptaan ya sama manusia. Ya, jadi kalau intinya semua berasal dari Allah. Ya. Gimana Indah? Jadi menurut agama Protestan, konsep terciptanya bumi ini sama manusia berdasarkan dari firman Allah ya, Inang ya. Iya, betul. Iya, benar. Untuk selanjutnya ke pertanyaan kedua ya, Inang. Iya. Bagaimana konsep dosa atau kejahatan dalam Kristen Protestan ini, Inang? Maksudnya kan di dunia ini kan banyak dosa dan kejahatan ya. Nah, kalau dari sudut pandang Kristen Protestan ini bagaimana terkait itu? Ya, kalau dalam Kejadian 3 dalam Alkitab, itu asal muasal dosa itu dari Adam, Hawa, dan juga iblis, gitu ya, yang merayu untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Jadi manusia itulah asal usul manusia jatuh dalam dosa. Pada dasarnya dosa artinya adalah melawan perintah Allah atau Tuhan. Jadi melawan perintah, begitu ya. Itulah dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sehingga mereka menerima dari hasil apa yang mereka perbuat. Diusir dari Taman Eden. Jadi pada dasarnya manusia itu dari kedagingan, dari hawa nafsu, mereka lah yang menuntun dirinya jatuh ke dalam dosa karena rayuan iblis. Ya, ada lagi Indah? Kurang jelas?
Yang tadi agak kedengeran putus-putus dia? Inang. Yang tadi ada putus-putus. Tapi sekarang udah jelas lagi Inang. Inang, kalau di Kristen Protestan ini bagaimana agar kiat-kiat manusia agar bisa terlepas dari dosa dan kejahatan? Dari dosa itu Inang. Usaha manusia. Oke. Kiat-kiat benar. Kiat-kiatnya pertama sebetulnya dalam ajaran kami manusia itu nggak bisa melepaskan diri dari dosa tanpa pertolongan oleh Tuhan. Artinya kita mengenal di sini di Kristen itu ada Allah Bapa, Allah Anak dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini adalah Roh Allah sendiri. Nah, Roh Allah sendirilah yang akan membantu orang Kristen atau orang yang percaya untuk berjalan dalam kebenaran. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini kan punya keinginan daging ya, hawa nafsu. Nah, karena itu yang pertama adalah kiat-kiatnya mendekatkan diri sama Tuhan. Yang kedua adalah bertobat. Yang ketiga adalah mengenal diri. Siapa saya, siapa Tuhan. Dan terkhusus untuk juru selamat, ya kita tahu ya, kalau orang Kristen tentunya Yesus Kristus. Ya, untuk pengorbanannya supaya tidak lagi melakukan dosa. Jadi kiat-kiatnya adalah mendekatkan diri, minta pertolongan sama Tuhan. Yang kedua adalah mengenal diri, lebih lagi siapa saya, mengenal Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana kita hidup dalam pengampunan kasih Tuhan. Jadi nggak disia-siakan berkat anugerah Tuhan. Gitu. Baik. Dosa. Oh ya. Terima kasih Inang atas jawabannya. Ini selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di dalam agama Protestan ini, bagaimana sih konsep kehidupan setelah kematian? Apakah ada konsep kehidupan setelah kematian? Ya, terima kasih untuk Ika. Jadi untuk konsep Kristen sendiri, kita itu ada kehidupan. Ya. Atau kita biasa bilang parousia. Parousia adalah kedatangan Yesus kedua kali. Atau kita biasa kerennya itu akhir zaman begitu ya. Datanglah Yesus kedua kali. Nah, di situ Yesus datang kedua kali yang kita imani sebagai hakim. Dia akan menghakimi semua manusia, terlebih juga orang yang percaya, apa yang telah kamu perbuat. Nah, disitulah diadili mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka, sesuai dengan perbuatan mereka. Itu. Nah, jadi intinya adalah ada kehidupan setelah kematian di surga. Itu biasa kita bilangnya ada surga dan neraka. Tentunya surga adalah tempat orang-orang yang beriman, yang setia, atau yang memang kita perlu tahu Tuhan Allah itu punya, atau Yesus, atau dibilang juru selamat, atau Isa Al-Masih, itu punya hak otoritas ya. Mungkin menurut kita nggak layak, tapi bagi Tuhan itu kan punya belas kasih. Jadi intinya adalah diadili sesuai dengan perbuatannya. Jadi kalau Inang boleh kutip ya, Inang boleh kutip ya dari Alkitab ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu ya. Jadi intinya adalah kita harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus supaya kita masuk dalam kehidupan kekal atau surga nanti. Nah, di situ tidak ada yang namanya air mata, kesakitan, tetapi kebahagiaan dan damai di dalam Tuhan. Gitu. Itu sih singkatnya ya. Nanti kalau terlalu dalam udah kedokter banget ya. Inang Lagi Ika, apa sudah jelas Ika Indah? Untuk poin yang ini, untuk yang poin ini sudah sangat jelas Inang. Jadi kasih di jawabannya. Kristen Protestan itu maksudnya mengenal kehidupan setelah kematian itu ada surga dan neraka kan ya Inang ya. betul ya. Inang, terima kasih banyak atas jawabannya yang sangat memberikan pencerahan kepada kami berdua ini untuk semakin bisa mempelajari agama-agama lain. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam, Inang. Selamat malam, terima kasih Inang. Terima kasih ya, Inang. Mohon maaf merepotkan. Sama-sama.
Indah dan Ika sukses selalu dalam kuliahnya. Tuhan Amin. memberkati ya. Sukses selalu. Terima kasih, Terima kasih, Inang. Semoga sukses dalam pelayanannya ya, Inang. Iya, terima kasih. Oh boleh. Halo. Boleh nggak? Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Ya. Sebelumnya perkenalkan, Pak. Di sini saya Adinda Marisha dan rekan saya sendiri, Rahmania Fania. Di sini saya ada tugas tentang dari kuliah, Pak, tentang mewawancarai tokoh agama gitu, Pak, tentang kehidupan manusia dalam ajaran agama Buddha. Oke. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa saya berbicara? Nama saya Biku Wibeka Daso. Oh, baik. Ini kita manggilnya Biku ya, Pak? Apa gimana? Bante. Ya. Baik. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih, Bande, asal-usul kejadian manusia itu menurut agama Buddha gimana sih? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita dalam agama Buddha, dalam asal-usul, untuk mencari asal-usul itu ada satu gambar mungkin ya. Mungkin bisa dicari di internet, itu namanya Paticca Samuppada. Jadi Paticca Samuppada itu, ada nggak? Sebentar ya. Nah, ini dia, saya agak tambah. Nah, ini namanya Paticca Samuppada atau roda kehidupan, atau sebenarnya mata rantai. Sebenarnya satu media pembelajaran yang sudah ada sejak ratusan sampai ribuan tahun yang lalu, yang dipakai untuk mengajar di antara dari guru-guru kami ke murid-muridnya. Nah, ketika mau bertanya tentang kehidupan manusia sudah sejak kapan, ada satu, ini namanya adalah kala. Kala itu artinya adalah waktu sebenarnya, ya seperti dalam pengertian orang Indonesia ya, kala itu waktu. Nah, kita lihat dari ekornya. Nah, ekornya ini kalau dilihat seperti ya ada tanda seperti unlimited ya, ada bulatan-bulatan lingkaran seperti ini. Nah, ini dia ada pengertiannya. Pengertiannya artinya bahwa manusia itu sudah mengalami proses kehidupan dan kematian yang sebenarnya sudah sejak lama sekali. Sudah sejak lama sekali, yang dimana kalau kita lihat ekornya ini ya, nah, kalau mungkin Mbak pernah mendengar di dalam agama Buddha ada namanya proses menimba lahir. Nah, nanti dalam proses agama Buddha itu ada kehidupan dan kematian yang sudah lama sekali. Jadi sampai kecil sekali ini, nah berarti dia artinya pengertian dari dalam gambar ini. Nah, pengertian dari dalam gambar ini artinya untuk melihat awalnya itu sebenarnya sangat sulit sekali. Tapi dalam satu penjelasan Sang Buddha pernah menjelaskan bahwa kehidupan manusia itu terlahir di dalam satu alam namanya alam abasara. Ya, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Pertanyaan kedua, bagaimana konsep dosa atau kejahatan dan bagaimana manusia itu bisa terlepas dari dosa atau kejahatan dalam ajaran agama Buddha? Oke, ini pertanyaan yang agak lebih mudah. Nah, dosa atau kejahatan ya, dalam umumnya dosa itu orang-orang umum mengatakan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk ya. Nah, kalau dalam agama Buddha juga ada satu kata yang sama persis, dosa. Itu dalam bahasa Pali. Nah, akar kata dari dosa ini dalam bahasa Pali dari du, yang berarti jelek, yang berarti buruk, yang berarti beban. Nah, dosa dalam agama Buddha itu disebut dengan kemarahan.
Kata dosa sendiri dalam bahasa Pali ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut dengan kemarahan. Akan tetapi jika kita melihat arti dosa secara general, kemudian permaknaannya ini kita samakan dalam permaknaan agama Buddha, kita mau ketika ditanya apa yang menyebabkan hal-hal yang buruk ini, itu dalam penjelasannya itu disebabkan oleh nafsu keinginan atau kita sebut dengan tanah. Nah, dalam kita mau melakukan segala sesuatu, apakah atau baik ataupun yang buruk, sebagai manusia biasa kita biasanya melakukannya ada yang mengikuti sebenarnya, ada alasan di balik kita melakukan hal tersebut. Kebanyakan hal yang buruk yang kita lakukan adalah dia sangat berkaitan erat dengan kondisi batin yang buruk juga. Okay? Karena niat yang mendahului perbuatan. Dalam agama Buddha, niat mendahului perbuatan. Sebagai pertanyaan terakhir nih Pak, di agama Buddha sendiri itu ada nggak sih Pak yang namanya konsep surga dan neraka dari kehidupan setelah kematian setelah itu dari konsep dari kematian Pak? Saya ambil lagi media pembelajaran. Gak apa-apa ya, saya ambil ini. Nah, alam kehidupan manusia itu dalam agama Buddha, alam kehidupan tidak hanya manusia, surga dan neraka, tapi ada 31 alam kehidupan manusia. Di sini ada penggambarannya. Nanti kalau dicari di dalam pada ada penggambarannya. Nanti di internet ada penggambarannya. Itu adalah penggambaran dari alam kehidupan yang ada di dalam agama Buddha. Yang kira-kira ada 3. Yang pertama adalah tiga bagian besar ya. Yang pertama adalah alam di bawah manusia. Ini alam manusia, ini alam di atas manusia. Apa saja alam di bawah manusia? Alam di bawah manusia sudah pasti ada alam neraka. Tapi neraka pun ada menjadi 7 bagian. Mungkin kebanyakan di agama lain juga ada dijelaskan beberapa neraka ya. Tapi di atas alam neraka ada namanya alam hantu. Jadi alam hantu punya alamnya sendiri, orang-orang yang ada di neraka punya alamnya sendiri. Kemudian di atas alam hantu atau alam peta, tapi bukan peta yang merah. Nah, kemudian di atas alam peta adalah alam asura. Alam asura itu alam jin raksasa. Artinya adalah jin raksasa. Kemudian di atas alam jin raksasa adalah alam yang berseberangan, tetangga kita, adalah alam tiracana. Apa itu tiracana? Tiracana itu kata keren dari binatang. Nah, alam binatang. Kemudian di atas alam binatang ada kita. Nah, kita di sini. Nah, alam manusia. Di atas alam manusia sudah pasti adalah alam-alam yang senang, alam-alam yang sugati atau alam-alam surga. Ada berapa alam surga di dalam agama Buddha? Ada 7. 7 alam surga di atas manusia. Saya cepat aja ya, karena 7 ini masih ada beberapa lagi dari 31. Nah, di atas alam manusia ada alam Brahma. Brahma terbagi menjadi 2 kelompok besar. 2 kelompok besar, jadi yang tadi 3 kelompok besar ini sudah alam yang di atas surga dan di atasnya ya. Nah, alam surga dan di atasnya ini adalah alam surga para dewa dan juga alam Brahma. Dan tapi Brahma ini terbagi menjadi 2. Brahma yang dengan materi, rupa Brahma, dan juga Brahma dengan tanpa materi, arupa Brahma. Jadi hanya kondisi batin saja. Mau seperti apa bentuknya, mau diimajinasikan seperti apa, saya juga nggak bisa imajinasikan. Jadi itu tanpa materi kita sebut. Karena ada beberapa kondisi batin dan juga kondisi materi kan. Kita mengetahui physical and mental state. Nah, Brahma ada 2 ini. Tapi ini masing-masing 2 ini terbagi menjadi 4. Ini juga terbagi menjadi 4. Nah, jadi 4 ini adalah alam Brahma yang tergantung pada kondisi meditasi. Nah,
yang kondisi jana ini, masing-masing jana ini, yang 4, jana 1, 2, 3, 4 ini, masing-masingnya ada terbagi menjadi 4, terbagi menjadi 4, terbagi menjadi 4, dan terbagi menjadi 4. Apa-apa saja, tinggal di search di Google. Terima kasih banyak sekali lagi Bante. Ya, terima kasih ya. Jika ada yang kurang-kurang, Google lebih tahu. Terima kasih Bante. Nah, akhirnya bisa selesai dengan baik dan dapat Amin. nilai bagus. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Oke.